Bapak Ibu terkasih, menghadapi hari-hari ini memang tidaklah mudah. Banyak orang sudah mulai letih, mulai lelah dengan semuanya, mulai jenuh, mulai suam, dan mulai bahkan beberapa orang imannya kandas. Tapi sudah terkasih, lewat apa yang kita sudah pujikan, yang sudah kita pujikan tadi, semua berbicara tentang penyertaan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, jaminan Tuhan. Bahkan tadi kita pujikan, bila kau tak besertaku, kami tak mau berjalan. Saudara terkasih, betapa pentingnya kita ini punya keteguhan hati, keteguhan iman, apapun itu saudara. Keadaan mau digoncang, keadaan mau tidak baik. Tapi satu hal, kita tetap punya hati yang percaya. Bahkan dunia sedang melepaskan semua yang membuat anak-anak Tuhan ketakutan. Tapi percayalah saudara, kegoncangan itu tanpa diizinkan Tuhan tidak akan pernah terjadi. Tapi kalau sampai diizinkan Tuhan, sejujurnya Tuhan mau buat perbedaan antara anak Tuhan dan orang yang di luar Tuhan. Jadi jangan pernah takut kegoncangan saudara kalau kita bersama-sama dengan Tuhan. Sebab itu saudara, pujiannya saudara boleh slow. Syair-syairnya boleh seakan-akan Tuhan, Tuhan. Tapi kalau rohmu penuh kekuatan, itu tidak menjadi pujian yang membuat kau galau. Tapi semakin kuat, semakin kuat. Saudara terkasih, ketika kita pujikan, tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu dan ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Itu kan di bait pertamanya. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Saudara, itulah lembah kelam yang Tuhan izinkan anak-anak Tuhan harus melewati. Sekalipun ada lembah kelam, tapi kita tidak sama dengan orang dunia. Amin. Lembah kelam boleh ada ketika kita ditinggalkan dan kita sendiri, boleh terjadi. Tapi satu hal yang menjadikan kita kuat, karena kita punya Yesus. Sebab itu saudara terkasih, apapun keadaan kita, bukan berarti kita mempersilahkan kegalauan di jiwa ini menghancurkan pengharapan kita. Jangan pernah izinkan itu. Saudara, percayalah, rancangan dan jalan-jalan Tuhan itu terbaik buat kita. Sekalipun mungkin saat ini saudara tidak mengerti. Bahkan ada orang yang bilang, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Bahkan dengan tersenyum katakan, hatiku percaya. Air mata boleh menetes. Hatiku percaya. Tapi di hatimu teguh dengan iman. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Wow, sikap dan reaksi seperti inilah
yang membuat Tuhan tersenyum dan berkata, engkau hambaku yang baik dan setia. Saudara, kita boleh nyanyi apapun, tapi satu hal yang menentukan adalah sikap hati dan keyakinan kita kepada Tuhan. Apapun itu saudara, sekalipun tiba-tiba terjadi hal-hal yang kita enggak tahu, kita kaget, kita shock. Tapi biarlah shock itu hanya sesaat saja. Tapi kita memutuskan untuk apa? Percaya. Bapak Ibu terkasih, mari. Tema firman Tuhan malam hari ini adalah penyertaan dan pembelaan Tuhan. Wow. Jadi saudara terkasih, saya percaya apa yang kita dengar, kita terima daripada Tuhan, tidak ada sesuatu yang sifatnya itu kebetulan atau sesuatu yang sia-sia. No. Semua itu tergantung seberapa engkau bereaksi yang benar, seberapa engkau percaya, seberapa engkau meyakini, dan seberapa engkau menyambar itu dengan kuat. Maka itu akan terjadi penyertaan dan pembelaan Tuhan. Saudara, hari-hari ini kita perlu yang namanya penyertaan Tuhan dan pembelaan Tuhan. Saudara perhatikan, sepanjang kita tadi menyanyi semua, kita memuji Tuhan. Semua bicara tentang penyertaan, jaminan, kekuatan, kemenangan. Dan kenapa saya tersenyum terus? Saya bilang, Tuhan kau tuh luar biasa. Kenapa? Sekali lagi, kalau saya mimpin pujian saya enggak pernah kasih list dulu saudara. Kalau dikasih list nanti bubar, pasti enggak sama. Faktanya nanti pasti enggak sama. Tadi siang saya sudah sempat kasih, tapi bubar semua saudara. Karena apa? Tuhan itu tahu kebutuhan setiap orang. Dan Tuhan tidak bisa direkayasa. Dan ketika Tuhan melihat setiap hati anak-anaknya. Dan ketika Tuhan sangat simpati dan empati dengan keadaan anaknya. Tiba-tiba dia manuver saudara. Lewat pujian, penyembahan. Sejujurnya dia ingin menyatakan gini. Nah, jangan takut. Aku menyertai langkah-langkahmu. Jangan bimbang. Aku selalu ada bersamamu. Bahkan aku sudah menetapkan kemenangan di dalammu. Makanya sudah terkasih. Itu membuat saya tadi tersenyum terus. Saya bilang, kau tuh keren banget Tuhan, keren banget. Sampai yang di endingnya tadi. Yang terakhir lagunya masih ingat? Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di mana saudara? Di hidupku. Wow. Tadi Tuhan katakan, itulah jaminanku, karena aku selalu menyertaimu dan kau selalu berjalan bersamaku. Amin. Pokoknya Tuhan keren saudara ya. Sama-sama baca dalam Keluaran pasal yang ke-33 ayat 9. Di mana peristiwa Musa yang minta penyertaan Tuhan, dan Musa ini orang yang sangat-sangat luar biasa. Dia begitu punya keberanian, begitu punya apa ya, tidak ada sesuatu yang dia batasi dengan Tuhan saudara. Luar biasa. Ayat 9 dikatakan, Keluaran 33 ayat 9 dikatakan, apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah. Dan berbicara Tuhan dengan Musa di sana. Apabila Musa masuk ke dalam kemah, kemah apa saudara? Kemah pertemuan, ya, pertemuan antara Tuhan dan Musa. Di mana pada saat Musa itu masuk, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah. Ada sebuah tanda, saudara. Kalau Tuhan yang turun, ada tiang awan, saudara, dan bayangan itu saudara berhenti sampai di pintu, itu sesuatu yang biasa. Tapi kalau sampai Musa yang bergerak dan tiang awan itu mengikuti, bahkan bayangan itu sampai berhenti di depan pintu kemah, wah itu yang luar biasa. Bahkan
Bahkan ketika Musa itu mulai datang, Tuhan berbicara dengan Musa. Saudara terkasih, pada saat kita datang ke tempat ini, dan hati kita menginginkan Tuhan, hati kita merindukan Tuhan, hati kita bukan sekedar ya aku datang ke doa malam lah, aku datang lah. Gak ada kehidupan. Maka roh itu tidak menyertai engkau. Apa yang membuat Musa dihinggapi dengan tiang awan, saudara? Karena hati Musa menginginkan Tuhan. Hati Musa menantikan Tuhan. Hati Musa berharap kepada Tuhan. Dan hati Musa mencintai Tuhan. Dan saudara terkasih, setiap sesuatu yang lahir dari hatimu itu mendatangkan roh Tuhan yang akan menaungi, mengurapi engkau. Jadi ketika hatimu ada sangkut paut dengan yang ilahi, dengan secara otomatis roh Tuhan sudah menyertai perjalananmu. Bahkan sebelum apa? Sebelum kau datang duduk di bangku gereja, saudara. Itu saudara. Saudara terkasih, yang menjadi pertanyaan adalah waktu kau datang ke tempat ini, bagaimana hatimu? Saya karena nanti kalau ditanya Bu Wina kok nggak datang doa malam, jadi gimana sih Bu? Jadi saya datang aja Bu. Saudara, kalau kehadiranmu karena sebuah ledakan hati yang rindu Tuhan. Ini yang mendatangkan tiang awan. Roh Tuhan mengurapimu, menyertaimu. Dan itu membuat gelora dan gelombang Tuhan tidak tahan, tidak bicara kepadamu. Bagaimana cara Tuhan berbicara, saudara? Pada saat tadi kau pujikan. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Ketika hatimu memutuskan menggemakan keagungan Tuhan dan kebergantunganmu kepada Tuhan, itu yang membuat roh Tuhan apa? Gak tahan tuh tidak menyambar dirimu. Sebab saudara kasih, pada saat kita memuji menyembah Tuhan, sertakan hati, jiwa dan rohmu, bahkan imajinasikan di pikiranmu, maka kekuatan akan menerobos setiap kemustahilan. Amin. Yang ke-11, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Saudara percaya enggak kalau malam hari ini Tuhan juga berbicara kepadamu face to face? Yes. Bahkan bukan face to face lagi saudara, karena dia bicara di hati kita. Dia bicara di kedalaman hati kita. Wow. Ketika tadi saudara pujikan, tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Roh Tuhan itu bicara di hatimu, bicara di jiwamu. Gak usah takut, gak usah bimbang, gak usah cemas, kan aku di dalammu. Wow. Jadi saudara terkasih, ketika kau menyembah Tuhan, tiba-tiba ada satu kekuatan yang mengalir mendobrak semua keletihan di jiwamu. Itu tanda roh Tuhan sedang bermanifestasi, itu tanda roh Tuhan sedang bergerak. Bahkan meradiasi jiwamu, bahkan tinggal di dalam hidupmu. Jadi saudara terkasih, ada yang namanya gelombang, manuver Elohim. Manuver Tuhan itu saudara, itu bisa terjadi ketika ada gelombang hasrat hati, pujian yang kita naikkan. Dan kita benar-benar mempercayainya itu. Dan saudara terkasih, dan kalau orang sudah disambar dengan roh Tuhan, wow. Tiba-tiba dia lupa kesedihannya.
Dia lupa semua bebannya. Bahkan yang ada air mata penuh keharuan. Air mata kebangkitan. Air mata cinta mengalir dari hatinya. Saudara, dikatakan kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Saudara, dampak daripada Musa berbicara kepada Tuhan, dampak daripada Musa bertemu Tuhan dan mengalami Tuhan, radiasi roh Tuhan, itu tinggal di gunung itu, tinggal di kemah itu. Sehingga apa? Yosua yang di kaki gunung itu masih merasakan efeknya, masih merasakan dampaknya. Artinya gini, kalau malam hari ini ketika kau datang ke tempat ini, kau mengalami gelombang yang ilahi. Dan ketika kau pulang, orang di rumahmu, tiba-tiba ketika kau lewat saja, roh Tuhan menyambar siapapun yang sedang apa, engkau lewati saudara. Yes. Makanya kalau pulang udah wajahnya nggak boleh sepet gini. Wajahnya udah beda sudah. Kenapa? Karena ketemu Tuhan, ngalami Tuhan, dijamah Tuhan. Saudara terkasih, orang mengalami Tuhan tuh tidak akan wajahnya sepet saudara ya. Semeringah. Dan hatinya tidak tergantung oleh kantong lagi saudara. Kenapa saudara? Karena tadi nyanyi, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saudara, selalu forever always. Bukan karena jeda, tidak boleh saudara, selalu terus. Gak berhenti, selalu artinya gini, kemanapun kapanpun, bahkan besok, bahkan terus. Benih iman ini akan terus saudara, bertumbuh sampai ujungnya. Mujizat itu tanpa kau sadar tiba-tiba datang kepadamu. Bagaimana rahasia mujizat bisa terjadi? Rahasia mujizat terjadi itu pertama saudara, hati kita punya keputusan untuk apa? Percaya. Hati kita punya keputusan untuk apa? Sukacita. Bahkan walaupun mujizat belum di tangan kita, kita seperti sudah merasakannya itu. Coba kalau nggak percaya, yang merindukan pasangan hidup, belum punya, belum dapat, tapi rasanya menikmati. Aduh, berjalan bersama darlingku. Kayaknya duduk di sebelahnya, aduhai. Padahal belum dapat, senyum-senyum sendiri. Orang bilang, ini mulai gila, enggak apa-apa. Yang tahu antara aku dan Tuhan. Saudara terkasih, apapun yang kau rindukan, apapun pengharapanmu, mulai ciptakan di jiwamu. Ciptakan di pikiranmu. Bahkan saudara, reaksikan dengan senyuman-senyuman yang sepertinya engkau sudah menikmati itu. Itu memang seperti tindakan orang gila. Tapi itu bentuk daripada tanda orang percaya. Saudara, orang percaya itu sekalipun belum melihat tapi hatinya sudah merasakan. Saudara ya, sudah merasakan wow 5 miliar gitu saudara ya. Wis. Miliar langsung rupiah langsung wis. Kenapa sih kena rupiah langsung move on gitu saudara. Saudara kasih daripada gini. Ya apa Tuhan, doaku terjawab enggak ya Tuhan. Ngabisin energi saudara. Tambah sakit, tambah teng. Coba diganti dengan sukacita. Tuhan yang enggak noleh jadi noleh karena apa? Karena ketika roh sukacita itu kok gerakkan gelombangnya sampai kau lepaskan. Itu kan punya Tuhan saudara. Ingat wanita pendarahan. Dia bilang asalku jamah jubahnya. Tuhan sampai apa? Merasa energinya itu apa? Ada yang menarik.
Saudara harus pintar dan cerdik. Ketika saudara dalam apapun yang kau alami, tarik hadiratnya. Tarik saudara perhatian Tuhan. Dengan bagaimana? Sikapmu tuh harus menyenangkan Tuhan. Ketika kau nyanyi enggak wajahnya seperti asam kecut saudara. Juwet saudara. Enggak. Walaupun tekanannya doa. Tenang. Kau memilih untuk tenang. Dan berkata, hatiku percaya. Walaupun sesak. Hatiku percaya. Terus lihat wajah Tuhan. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Wow, Tuhan gak sabar saudara. Kalau gak percaya coba. Kalau mulai Sherly mempraktekkan merayu Jamie. Pap, berlian 5 karat. Jamie bilang, saatku belum tiba. Tapi rayu terus. Hatiku sambil pijit suaminya sampai di kedalaman hati. Uang boleh gak ada di dompetmu say. Tapi ketika aku menyentuh dengan radiasi surga, tiba-tiba proyek-proyek itu terbuka. Dan tiba-tiba besok Jamie bilang gini, selama kau menyembahmu, kau percaya ada mujizat setiap hari. Terus Jamie keluarin cek, ini sayang mujizatnya. Wow, langsung amin. Wow. Apa saat ini sedang macet-macet di dalam hidupmu? Coba aplikasikan dengan senyum dan bersyukur dan naikkan penyembahan. Pasti berbeda. Suami istri ketika uangnya sudah mulai tipis, jangan sama-sama wajahnya ketemu. Sumpah, Bu saling memandang itu bilang gini. Hatiku percaya. Terus cium suami yang hatiku Loh, ketawa saudara. Praktekkan nanti suaminya tiba-tiba maknyes, gak khawatir lagi. Langsung di ending ini. Selalu ku percaya. Wow, kalau imamnya tiba-tiba greng, surga terbuka saudara. Makanya ibu-ibu jangan, Pak, jangan ini tanggal berapa Pak? Wis mulai tanggal tuwek lho Pak. Wis, bodoh. Menciptakan bagaimana roh Tuhan mengalir, membuat Tuhan tidak tahan, tidak memberkati saudara. Ketika apapun salah satu di pasanganmu mulai khawatir, cemas, tinggal pegang punggungnya. Selalu ku percaya. Karena nyanyian orang yang penuh hasrat, pengharapan, yakin dan percaya itu mengimpartasikan kuasa mujizat. Beda. Tapi kalau mulai tetok, selalu ku percaya. Tidak ada kuasa, tidak ada kehidupan. Saudara terkasih, hari-hari ini saya terus menguatkan banyak orang. Apapun itu saya katakan, belajar. Bagaimana cara kita menularkan saudara? Tentunya saudara kita harus jadi orang yang bergaul dengan Tuhan. Kita harus benar-benar belajar mengalami yang namanya mengerti hatinya Tuhan. Mengerti dan percaya bahwa apapun yang Tuhan izinkan, katakan semuanya mendatangkan kebaikan. Dan saudara, Yosua adalah orang yang kenapa dia mendapatkan karena Yosua adalah orang yang selalu punya pengabdian. Dalam hidup kita juga seperti itu saudara. Kalau kita ini punya jiwa mengabdi kepada Tuhan, kepada orang tua,
kepada pemimpin, kepada siapapun di atas kita, percayalah saudara, Tuhan bisa reka-rekakan sesuatu yang ajaib dalam hidupmu. Jadilah orang yang punya jiwa mengabdi kepada kebenaran, kepada kasih, kepada keyakinanmu pada Tuhan. Sekalipun mungkin engkau orang yang tidak terlalu rohani mungkin saudara. Tapi kalau kau hatimu itu adalah hati yang penuh dengan yang namanya pengabdian, cinta, kasih. Ketika ada orang-orang yang diurapi, ketika ada orang-orang yang punya otoritas Tuhan, saudara, maka orang yang tidak pernah dia pikirkan, hanya melintasi dirinya saja, dia akan terkena radiasinya. Bahkan bisa saja lewat telepon, bahkan bisa saja, ini contoh saudara ya. Lagi saya scroll Instagram, tiba-tiba berhenti pada saat hamba Tuhan yang sangat diurapi, dia melepaskan firman. Dan tiba-tiba hati saya seperti bangkit. Bukan cuma bangkit saudara, efek saudara dalam hitungan beberapa menit kemudian. Ada jalan yang terbuka, ada mujizat, bahkan ada berkat. Hanya karena tidak sengaja. Kenapa saudara? Kembali. Di dalammu ada benih-benih yang sejati. Ada benih-benih yang mengabdi. Ada benih-benih yang tulus. Ada benih-benih kemurahan. Makanya firman Tuhan bilang, jangan berhenti berbuat kebaikan karena engkau enggak akan tahu saat dan waktunya Tuhan. Kalau Tuhan tuh lewat dengan cara apapun, maka imbasnya engkau akan kena berkatnya. Engkau akan kena keberuntungannya, engkau akan punya favor. Ya. Jadi Yosua adalah pribadi yang sangat luar biasa di dalam dia mengabdi saudara kepada Musa. Pada saat Musa itu ada di kaki gunung saudara, Yosua adalah orang yang menanti-nantikan Musa. Bayangin saudara, kalau saudara pernah ke Sinai, saudara akan tahu bagaimana situasinya. Dan dia seorang diri di situ. Sampai ujungnya Musa sudah turun saja saudara. Tapi Yosua masih di situ. Karena apa? Yosua tahu Tuanku sedang bersama-sama dengan Allah. Dengan Tuhan yang punya sumber dari segala keajaiban dan mujizat. Jadi dia tunggu di situ. Ini bicara kesetiaan. Doa-doamu sepertinya Tuhan kok lama banget ya Tuhan. Tuhan sepertinya kok doanya enggak didengar. Tuhan sepertinya kok jalan buntu. Tuhan kok sepertinya enggak ada harapan. Tapi kalau di benak hatimu, engkau punya kesejatian, engkau punya ketulusan, engkau punya yang namanya kasih dan kebaikan. Ujungnya saat engkau tidak pernah pikirkan, tiba-tiba itu menaungi hidupmu. Amin. 12. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Saudara, Musa ini keren banget ya. Berani banget ngomong sama Tuhan. Istilah gini, Tuhan memang kau berfirman kepadaku. Ya, bahwa engkau menyuruh bangsa ini berangkat. Tapi tunggu Tuhan. Engkau tidak berkata, aku ini berangkat sama siapa? Siapa yang kau menyertai aku Tuhan? Bayangin saudara, ini seorang hamba berani bicara lantang gamblang sama tuannya tanpa ada batas. Padahal zaman now ini masih ada anak Tuhan gini. Ketika mau doa minta sesuatu, Bapakku di surga, dikuduskanlah namamu. Welah puisinya lama saudara. Tuhan engkau baik, ujungnya Tuhan bagi duit dong Tuhan. Dan ngapain pakai puisi-puisi segala. Tinggal ngomong Tuhan, lagi perlu ini Tuhan. Perlu duit. Yuk Tuhan, jangan pakai lama. Oke? Deal lagi itu saudara. Bahwa yang percaya diri gitu loh sama bapaknya. Ada orang yang doa, Tuhan, jikalau kau berkenan,
Kesuwen saudara. Berarti tidak kenal bapaknya. Jikalau kau berkenan, malaikat bilang enggak berkenan. Gitu saudara. Kenapa kau enggak kenal bapakmu? Kau minta aja, kau tanya, kau berkenan enggak? Kenapa? Karena tidak kenal. Loh kalau mengenal saudara ya, apa yang dia minta, pasti juga dia tahu. Bapaknya juga suka. Makanya firman Tuhan bilang, mintalah apa saja. Percayalah engkau sudah menerima. Kenapa saudara ayat itu? Bu, kenyataannya enggak ibu. Itu mungkin bagi dia, bagiku tidak. Kenapa? Kau enggak kenal bapakmu, kenapa? Kau enggak bergaul, engkau enggak berjalan bersamanya, engkau tidak mengalami dia, bahkan kau tidak kenal dia. Makanya apa? Hatimu dan hati dia bersimpangan. Seleramu dan selera tidak sama. Gambaran suami istri. Tidur bareng, ranjang yang sama, cuma handphonenya enggak sama. Loh kok bisa bu? Lah di ranjang tetap handphonean saudara. Makan satu meja yang sama. Bahkan jalan pergi ke gereja sama. Mobil yang sama, motor yang sama. Hati ini tidak sama. Suami bilang gini, nanti duduk belakang aja. Istri bilang gini, duduk depan lah Pak. Duduk belakang, depan, belakang lah saudara. Hanya karena kursi aja saudara, pecah. Tidak sama. Kenapa? Tidak saling mengenal. Mau rahasia doa dijawab. Saling mengenal, saling menyatu, saling mengasihi. Maka doamu tuh pasti terjawab. Saling sepakat. Kenapa doa tidak terjawab? Salah satunya apa? Tidak sepakat. Aku maunya apa? Rumahnya itu ya Pak ya, yang besar. Gak usah rumah besar-besar mah, ini kan buren soro. Nanti aku nyepel lagi. Pajaknya juga besar. Nah ini udah gak sama. Sama-sama kepingin rumah, tapi seleranya beda. Satunya apartemen aja Pak. Enak ringkes. Suami bilang gini, males aku lah apartemen tuh. Naik turunin, gak sanggup aku. Tunggu di lift. Nah seringkali saudara tidak sepakat. Mari saudara, jadilah orang yang sepakat. Bagaimana cara sepakat? Bergaul. Suami istri harus menjadi satu. Seleranya, kerinduannya, hasratnya jadi satu. Gimana bisa jadi satu? Salah satu harus mengalah. Karena kalau dari antar satu enggak mau berkorban, enggak bisa. Saudara. Selalu berbenturan terus. Minimal situ yang gondok, situ yang kenceng. Lah, saudara. Tembok Yeriko ketemu apa? Lempung, saudara. Mari saudara, jadilah keluarga itu keluarga yang bisa menyatukan diri. Apapun itu. Ya, saya tuh sering menyaksikan apapun saya ini. Kalau sudah di rumah, ya suami saya tuan, saya apa? Gendue, saudara ya. Waduh bu kok terhina? Enggak terhina. Wong kita ini semua tuh hamba kok saudara, ya toh? Gitu. Artinya apa? Kita jadi orang yang memposisikan diri di tempat yang tepat. Kalau sudah di rumah, ya orang boleh apapun di luar ketika saya di luar. Boleh bilang hebat apapun kalau tapi sudah di rumah, tidak ada yang hebat. Saudara. Dan saya pun harus mendengar apa suami saya bicara. Kadang-kadang kami beda prinsip, beda ini, ya sudah. Kalau sudah hendak ketemu, apa yang saya lakukan? Tanya Tuhan. Tuhan gimana? Ya saya tahu lah ujung-ujungnya Tuhan bilang, yo ngalaho, kan gitu. Lah kan kayak lebih rohani kan harus lebih rendahkan hati. Saudara, ujungnya ya. Ini tuh ndak Alkitabiah ini Pak. Duh ya, suami tambah kabur saudara. Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Tuhan itu pada dasarnya ada Tuhan yang selalu membuat setiap anak-anaknya itu mengalami sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang dahsyat. Dan Tuhan juga tidak selera yang biasa-biasa. Kenapa saudara? Kalau sesuatu yang biasa-biasa, bagaimana cara Tuhan dipermuliakan? Tapi yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kitanya ini loh.
Bagaimana kitanya setiap hari berjalan bersama Tuhan. Sudahkah kita ini berjalan bersama Tuhan? Musa melambangkan orang yang bergaul bersama Tuhan. Musa adalah orang yang selalu menunjukkan pribadi yang taat sama Tuhan. Musa adalah pribadi yang tidak pernah, saudara ya, hanya memikirkan diri sendiri. Saudara, mari kita baca. Kita akan membuktikan bagaimana Musa, orang yang tidak memikirkan diri sendiri, saudara. Kita akan baca di dalam ayat ke-13. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Jadi ketika dia mengajukan apapun di hadapan Tuhan, proposalnya, permohonannya, semuanya, itu bukan untuk dirinya, saudara. Tapi untuk kepentingan orang banyak. Untuk kepentingan jiwa-jiwa, untuk kepentingan keluarga, bukan untuk dirinya. Saudara, Musa adalah melambangkan pribadi yang sangat-sangat tidak egois. Salah satu jawaban doa yang bisa dikabulkan Tuhan, yang sangat diperkenan Tuhan adalah doa yang tidak untuk keegoisan atau untuk diri sendiri. Tapi lebih banyak untuk bagaimana kemuliaan Tuhan, untuk keluarga, untuk jiwa-jiwa, untuk kota, untuk bangsa. Nah, saudara terkasih, berjalan bersama Tuhan, penyertaan Tuhan. Pada dasarnya Tuhan sendiri sudah Immanuel di dalam kita. Amin. Ya. Tandanya bagaimana, Bu? Ya, Roh Kudus ada di dalam kita, saudara. Ya, sama seperti suami istri. Pada dasarnya suami istri itu dua menjadi satu, saudara. Dari mana dua menjadi satu? Ikatan perjanjian pernikahan. Sumpah di hadapan Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata, mereka menjadi satu daging. Artinya saudara terkasih, sekalipun secara fisik suami istri di tempat yang berbeda, tapi harusnya satu hal, hatinya tidak berbeda. Seleranya tidak berbeda. Jadi saudara saya ini, saya hari-hari ini sedang mempelajari sesuatu tentang yang namanya connecting di dalam suami istri. Saya menemukan beberapa orang ya, suami istri. Kalau suaminya sedang pergi keluar kota atau kemanapun saudara ya, tiba-tiba dia menginginkan sesuatu untuk beli sesuatu saudara. Bahkan dia cerita begini, saya nggak bisa menghubungi istri saya, juga sebaliknya. Tapi kami tuh hanya gini loh Bu, saya mengerti, saya mengenal istri saya, pasti dia suka ini. Demikian juga istrinya, ketika dia beli sesuatu, dia paham banget, pasti suaminya suka. Saudara, dan saya merenungkan, kok bisa ya Tuhan? Gak pakai tanya loh. Apa yang dia beli itu, begitu dia pulang, istrinya bilang, wah pas Pak, seperti yang aku suka, semuanya pas. Demikian sebaliknya. Satu kali istrinya beli sesuatu untuk suaminya, suami bilang gini, memang istriku luar biasa, hebat, mengerti seleraku. Kok bisa? Dan tiba-tiba Tuhan bicara begini. Tanya sama mereka, seperti apa mereka punya keintiman dan ketergantungan satu dengan yang lain. Seberapa mereka tuh mengkolaborasikan hatinya. Sampai saudara ya, perkara AC aja loh saudara. Satu kali istrinya ini sakit. Istrinya tuh enggak bisa, enggak dingin, harus dingin banget. Sedangkan suaminya enggak kuat dingin. Dan saudara, ketika suaminya kencengin itu AC. Nanti jam 1, setengah 2 istrinya tuh bangun ke kamar mandi, ke toilet. Dia kecilin saudara. Nanti suaminya tiba-tiba pagi bangun, loh AC-nya kok mati. Terus itu terus berjalan beberapa hari. Sampai akhirnya 3 hari suaminya tanya gini, kamu yo ngapain toh Ma, kok mau mati no? Aku yo gak bisa Topi kalau lihat papi kedinginan. Wow. Saling rebutan berkorban.
Akhirnya mereka gini, ya sudah. Supaya kita nggak kepanasan, nggak kedinginan, kita berpelukan aja ya sampai pagi. Kayak teletabis saudara. Artinya gini loh, suaminya bilang gini, ketika aku melakukan untuk Moma, itu sebagai kepuasan dan kebanggaanku. Dan isinya pun jawab juga seperti itu. Sampai anak-anaknya bilang gini, gimana aku nggak ngiler tante, lihat papa mamaku kayak gitu. Setiap doa-doaku aku selalu bilang, aku mau kayak papa. Yang laki bilang, aku mau kayak mama nanti kalau punya istri. Kenapa saudara? Mereka selalu berusaha untuk menyatukan hatinya. Mengebaskan, mengesampingkan apa yang jadi keegoan mereka. Dan mereka, suami istri bilang gini, kami puluhan tahun Bu mengerjakan seperti ini. Sampai ujungnya selera kami itu selalu sama. Wow. Makanya firman Tuhan bilang, ketika kau minta sesuatu, percayalah engkau sudah menerimanya. Mintalah. Gini, suaminya bilang, kalau dia pengen apa Bu, saya enggak perlu tanya. Saya tahu seleranya. Sambil saya juga berdoa. Dan selama ini Bu, apa yang saya beri atau dia beri, enggak pernah miss. Dan itu gambaran firman Tuhan. Ketika Tuhan bilang, mintalah. Percayalah kau sudah menerimanya. Kenapa? Karena orang yang bergaul dengan Tuhan, dia tahu apa yang dia minta itu harus menjadi seleranya Tuhan. Bukan lagi selera dia, saudara. Untuk siapa? Untuk kemuliaan Tuhan. Sesuatu menjadi seleranya Tuhan dan untuk kemuliaannya Tuhan, otomatis saudara. Di dalam kehidupannya, roh kemuliaan akan semakin ditambahkan dalam kehidupan pribadinya. Karena apa saudara? Dia berusaha menyatukan hatinya dengan kehendak dan kedaulatan Tuhan. Seleranya Tuhan. Saudara, demikian juga saya. Dalam hal baju aja saya selalu tanya Tuhan. Tuhan hari ini, Tuhan mau saya pakai yang mana? Karena buat saya gini, apa yang saya lakukan itu harus menjadi kesukaannya Tuhan. Dan harus Tuhan menikmati saya. Ibaratnya seperti itu saudara. Tapi satu kali saya tanya sama suami saya ketika saya potong rambut, papi gimana? Tapi yang satu ini saya minta maaf ya papi, karena saya tidak tahan sumuk. Suami saya senyum-senyum saja. Kalau yang satu ini saya minta papi berkorban ya, gitu saudara. Saudara terkasih, ada kalanya kita itu minta dimaklumkan. Saudara, contohnya rambut saya ini saudara. Kan suami saya tuh suka yang rambut panjang gitu, kayak gadis Hanslik. Nah saya bilang, saya sudah bukan gadis papi. Saudara, apalagi saya tuh suka penampilan keren gitu saudara. Enggak juga ya, tapi lebih kayak praktis gitu saudara ya. Tapi sejauh ini suami saya enggak terlalu keberatan, it's okay. Ya, cuma kadang-kadang dia bingung, aku tidur sama laki atau sama perempuan ya. Apalagi kalau barusan dipotong gitu deh, aku tidur sama laki atau perempuan. Saya bilang, jangan memandang rupa papi. Firman Tuhan bilang jangan memandang rupa. Tapi dari itu cari bercanda-bercanda saudara. Oke, kembali lagi saudara. Bagaimana Tuhan menyertai Musa, karena Musa itu selalu menjadi pribadi yang melakukan kehendak Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Saudara, di dalam Musa membawa jutaan bangsa Israel itu tidak mudah loh saudara. Mereka adalah orang pemberontak, orang pemarah, orang pokoknya macam-macam. Bahkan penghujat. Tapi bagaimana Musa menghadapi orang-orang seperti ini, saudara. Bahkan satu kali ketika mereka berteriak-teriak, Musa enggak ada kuburan kah? Sehingga engkau membuat aku mati di tempat ini. Itu sampai Musa apa saudara? Berlutut. Karena apa? Sudah enggak tahu mau ngomong apa sama bangsa Israel. Dia berlutut sampai apa? Yosua marah. Ketika apa? Mereka mengintai tanah Kanaan. Saudara terkasih, orang yang diurapi Tuhan identik selalu apa? Rendah hati.
tidak pernah merasa berjasa. Tidak pernah merasa dirinya hebat, yang luar biasa. Tidak. Musa tak bilang gini, hei comberan. Enggak saudara. Selalu Musa punya sikap yang apa? Rendah hati. Saudara terkasih, bagaimana kita menjadi orang yang selalu disertai Tuhan? Rendah hati. Kalau kita menghadapi tantangan demi tantangan yang sepertinya tuh, aduh, bahkan penghujatan. Bagaimana kita menyikapi? Rendah hati. Orang yang rendah hati selalu disertai Tuhan. Orang yang menjauhi perbantahan. Orang yang selalu menyikapi dengan bijaksana akan menjadi kekasih Tuhan. Saudara terkasih, di tahun-tahun ini bahkan tahun-tahun ke depan betapa pentingnya penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena tanpa penyertaan Tuhan saudara ya kita nggak akan sanggup melewati apapun hari demi hari. Dan di dalam penyertaan Tuhan juga saudara tidak boleh kita menjadi orang yang memberontak. Maunya sendiri. Banyak orang saudara, ya kelihatannya dia dengar, kelihatannya dia taat, tapi di hatinya penuh apa? Pemberontakan. Saudara, jangan kita ini melawan Tuhan. Saya selalu ngomong sama anak saya, ketika kamu marah, sebetulnya kamu sedang melawan Tuhan. Ketika sikapmu itu tidak benar, engkau sedang apa? Memberontak dengan Tuhan. Engkau sedang tidak sepakat dengan Tuhan. Saya bilang gini, ketika kita tidak sepakat dengan Tuhan, kita tuh seperti keluar dari relnya Tuhan. Pasti dampaknya akan luar biasa, kengeriannya. Saudara jangan sekali-kali kita ini jadi orang yang keluar dari relnya Tuhan. Apapun belajar taat, apapun belajar rendah hati, apapun belajar percaya. Belajar melewati semuanya dengan apa? Hatimu teguh di dalam Tuhan. Nah, saudara terkasih, ketika Musa berkata, kalau engkau memberikan kasih karunia padaku, ya, biarlah apa? Engkau berjalan bersamaku. Kita akan baca saudara. Di dalam pasal yang ke-14. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. 15, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Saudara perhatikan di ayat 14, ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan engkau ketenteraman. Saudara membimbing itu bicara gini saudara, menuntun setiap langkah-langkah. Tapi ini harus ditentukan apa? Ditentukan Tuhan, bukan ditentukan kita. Tapi adakah kita ini jadi orang yang mau berjalan sepakat dengan maunya Tuhan? Ini contoh misalkan, kalau saya sama Bu Jenny, kita sepakat, Bu sepakat ya, kita berkolaborasi, apapun. Nah saudara, jadi ketika nanti tiba-tiba Tuhan berikan momen kepada saya, Ibu Jenny ngikutin. Demikian juga sebaliknya ketika Bu Jenny punya momen, saya juga ngikutin. Ini namanya sepakat saudara. Dan berjalan yang punya kedaulatan adalah apa? Tuhan. Saya enggak bilang gini, wah Bu kayaknya saya enggak sejalan sama Ibu. Saya enggak pernah ngomong seperti itu. Bahkan ketika bersamaan saja waktu baksos ya, terakhir ya. Bu Jenny gini, oh saya juga lagi modeling Bu. Dan yang saya terheran tuh gini, saya tuh dapat membagikan 1000 nasi. Loh kok Bu Jenny itu dapat yang sama. Ya. Dan saudara, beliau enggak gini. Ya wes puji Tuhan, itu Ibu Indah aja ya. Saya lepas tangan, saya penting doling. Puji Tuhan dia enggak ngambil klasteri saudara. Itu kan bisa toh Bu Jenny bilang, oh Bu Indah juga dapat situ ya. Ya udah kalau gitu Bu Indah aja ya, saya tak bagian doling. Selesai, bisa enggak seperti itu? Bisa. Puji Tuhan saya lihat beliau tetap ambil yang 1000 nasinya itu. Itu namanya saudara, berat dipikul bersama. Saya bagian ngurus sembako, Bu Jenny bagian 1000 nasi dan doling. Itu namanya saudara yang namanya sepakat. Dan dia tidak bilang gini, oh kita enggak sama Bu Indah. Enggak.
Tapi bagaimana kita mengambil sikap supaya apa yang menjadi visi Tuhan lewat beliau jalan, lewat saya juga jalan. Kami sama-sama. Saudara terkasih, itu menggambarkan kita jalan sama Tuhan. Adakah kita ini jadi orang selalu sepakat dengan Tuhan, selalu sepakat dengan Tuhan. Jangan lagi doa tok di gereja, oke Tuhan, begitu keluar gereja sudah semburat saudara. Belajar setiap hari loh, bangun tidur jebret. Tuhan, kamu apa? Tidak usah kau tanya, Mesbah. Tuhan, tak ngurus panci dulu Tuhan ya. Tuhan, tak ngurus tagihan dulu Tuhan ya. Kita itu begitu bangun tidur sudah tahu. Yang kita cari apa? Tuhan. Itu namanya menyatukan selera. Setelah itu apa saudara? Tuhan sudah loh ya, sudah doa, baca firman, sudah nyembah, sudah Tuhan. Wis, jalan dewi-dewi sekarang. Loh saudara. Tapi biarlah dirimu dipimpin Tuhan. Saya ini mau kemana juga tanya Tuhan. Kemarin Ika tanya, Mami mau ikut pergi? Saya pertama ngomong, ya. Terus saya merasa Tuhan melirik saya. Waduh, lirikan matamu. Saya langsung, oh ya, saya mengerti Tuhan tidak mau saya pergi. Ya bos, saya tidak pergi. Akhirnya saya ditanya lagi. Tapi dia sudah tahu saya tidak jadi. Sudah tahu bosnya tidak boleh. Kadang-kadang saya itu nyamber aja gitu. Ya, lupa tanya. Tapi saya bersyukur ya Tuhan itu selalu kasih sinyal. Kalau dia tidak setuju langsung radarnya bunyi saudara. Nah ini suami istri nih. Ketika suamimu tidak setuju, radarmu piye bu? Oh cuek aja bu. Oh dek ya gitu kok bu. Tidak peduli aku. Lah balas membalas. Tinju meninju. Di ring pertandingan iman. Saudara, biasakan kita ini punya sinyal yang ilahi. Kalau sudah tiba-tiba tak enggak enak. Berarti ada sesuatu alarm. Coba saudara biasakan kepekaan itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Mulai enggak sejahtera, mulai enggak enak. Terus diingatkan, kok ya enggak doa dulu ya, kok enggak tanya Tuhan dulu. Itu sebuah peringatan, jangan diterjang. Ya, jadi saudara terkasih, pada intinya Tuhan mau berkata begini, ketika kau mau berjalan bersama aku, berjalan dalam pimpinanku seperti pujian yang kita semua nyanyikan saudara. Ya, maka Tuhan bilang ini, aku akan menyertai perjalananmu. Saudara, kenapa kita perlu berjalan bersama Tuhan? Kalau kita berjalan sama Tuhan berarti kita ini mutlak taat, maka Tuhan yang enggak pernah kita pikirkan, dia mereka-reka jalan-jalan keajaiban, jalan-jalan mujizat, bahkan jalan-jalan favor. Amin. Itu perlunya kita apa? Jalan nurut sama Tuhan. Supaya Tuhan ngatur semuanya, merekayasa semuanya, bahkan merancangkan sesuatu yang luar biasa. Amin saudara. Tetapi dibutuh apa? Dibutuhkan hati yang teguh untuk apa? Percaya. Karena kalau jalan sama Tuhan itu selalu otaknya enggak masuk akal saudara. Tetapi kenyataannya buntu Tuhan. Kenyataannya kok kayak gini Tuhan. Kenyataannya ya itu Tuhan. Di saat engkau mengalami jalan-jalan yang sepertinya tidak ada sinar, tidak ada harapan, jalan buntu, jalan macet. Sebetulnya Tuhan di balik semua itu ingin menyatakan mujizatnya. Supaya kau sadar bahwa ini semua karena Tuhan. Tapi kita butuh taat. Ini saudara, adakah kita ini taat segenap hati? Belajar taat itu lihat apa saudara? Lihat orang-orang sekitar kita. Istri taat sama suami. Suami belajar menghargai apa yang menjadi saran istrinya. Saya kasih tahu ya, salah satu imam diberkati itu ya, ketika dia bisa menyenangkan hati istrinya. Loh, enggak ada yang amin di sini. Saudara, orang dunia aja tahu kok. Kalau kamu menyenangkan hati istrimu, kau enggak akan kekurangan berkat. Tapi kalau kau cuek bebek sampai emblek-emblek gini. Berkatmu ngobat mabit saudara. Apalagi ndak menghargai istri.
berkatmu kececeran hilang, lenyap. Tapi coba belajar. Kalau istri bicara, istri saudara ya, karena tuh dia punya talenta kalau enggak bicara puluhan ribu itu saudara geringgingan mulutnya saudara. Ya sudah hargailah enggak apa-apa. Cerewet ya denger tok ae. Mama masuk kakek ngomong, mas sumpah aku. So terkasih, itu belajar kalau kita seperti baca imamat, bilangan. Sabar ya. Coba saudara terkasih. Cerewetnya istri, kalau kok, iya ya mah. Ambil ngempet tapi tulus. Iya mah. Nanti lihat saudara. Jalan-jalan mujizat itu akan terbuka. Begitu terbuka gini. Oh mah, gara-gara dengerin kamu loh mah. Pintu berkatku terbuka. Wis ngoceh mah sampai ambiar mah. Oh saudara percaya nggak percaya? Serius. Kalau suami bisa menyenangkan hati istrinya, menghargai istri, itu lambang Tuhan sendiri apa? Mencintai umatnya, mencintai mempelainya. Karena laki-laki itu melambangkan siapa? Tuhan itu sendiri. Kalau kau nggak mengasihi istrimu, padahal engkau tuh wakilnya Tuhan, bagaimana kau diberkati? Nggak akan diberkati. Percayalah. Apalagi kau terlalu egois, terlalu sombong, terlalu nggak mau dengarkan istrimu. Terlalu merasa hebat. Gak bisa. Bahkan suami-suami yang terlalu cuek. Aduh jangan harap mau diberkati Tuhan, nggak akan. Nggak akan. Kalaupun berkati saudara, itu pasti kena angin, kececer, hilang semua. Tapi ketika kau menghargai istrimu, ya mah apa toh mah, curhat toh mah, tak sedak no panjiku gitu mah. Hatiku. Kedua, kalau istri menyarankan sesuatu yang tidak sejalan dengan hati suami, gimana caranya? Wis mah ojo minteri. Enggak. Ya wis ayo kita berdoa sama Tuhan ya. Apa nanti kehendak Tuhan? Begitu saudara. Tapi istri juga harus tahu diri, ojo nyerepet ya saudara. Ngomel ya. Kayak mesin rusak nanti. Ya. Istri juga harus bisa menempatkan diri. Ketika suaminya sudah mulai mendengar, juga jangan minterin, jangan menghakimi, jangan seperti orang sok-sok hebat. Makanya itu apa? Denger aku. Gak denger, kualat. Lah, jangan. Suami itu menghargai istri, tapi istri juga punya roh yang bijaksana. Roh lemah lembut. Jadi kalau istri ngomong, mak lampir itu pasti. Istri itu bicara itu yang bijaksana gini loh Pak, sayangku, cintaku. Bunyi ini kan ngomong susah. Sayangku, darling. Sering ini. Saya gak didengar suamiku tak perkes saudara. Tak cium habis. Daripada saya marah, kan habis ciumin dia saudara. Selesai perkara. Saudara terkasih, istri harus bisa menempatkan diri, bijaksana, punya roh yang lemah lembut. Bahkan ketika menyampaikan sesuatu juga belajar menghargai. Apa saudara? Menghargai suami. Jangan kesannya itu seperti menggurui. Jadi lebih, Papa kalau misalnya gini itu gimana Pak? Oh jangan nih, Papa gak iso kok, harus ini Pak. Tutuk pisan saudara ya. Ya, coba istri itu punya roh yang lemah lembut. Maka dia akan menjadi nabinya Tuhan untuk suami, untuk keluarga. Demikian juga suami. Ya, suami itu jangan kayak raja gitu loh ya. Maunya dilayani tok, egois, gak mau denger, gak menghargai. Saudara, itu bukan suami. Goliat. Ya, suami itu mengayomi istrinya seperti gembala memberikan nyawa. Sama dombanya. Saya kasih tahu ya suami. Istri tuh dilus gini, aduh mas cantiknya kamu. Wis klepek-klepek saudara. Istri itu butuh rayuan tok loh, pengakuan. Mah, kamu tuh loh kok hatimu luar biasa. Walaupun jahat saudara. Membalikan keadaan aja. Di sini tidak ada antah berantah saudara.
Coba saudara suami-suami tuh rajin membelai rambut istrinya tuh kayak Hendy tuh loh. Rambutnya itu dibuat mainan terus. Rambut saya udah kasih wig supaya suami saya main-main gini. Tak bilang sama suami saya, Pak, kalah Mbak Hendy Pak, rambutnya itu dilus-lus. Aku bisa tak pakai wig. Saya tanya istri-istri, kalau kau dibelai suamimu gimana rasanya? Seneng enggak? Oh, curhat. Iya. Apalagi nih, Mah, aku punya engkau tuh diberkati loh, Mah. Sungguhan saudara, itu nyemoni Tuhan, bagus. Coba istrinya tuh sering-sering saudara disayang, dicium, dipeluk, ya. Aku tak bisa hidup tanpamu, mahalah. Hui. Loh sungguhan loh saudara. Itu lebih hebat dari doa. Serius, kalau gak percaya praktek. Nanti kalau gak jalan-jalan terbuka, jangan tanya saya. Serius, beneran. Saya tanya itu gampang gak sih? Hah? Kenyataannya? Gengsiku bu. Ya apa bu? Kulaan gengsi itu nih mana aku yang gak ngerti cara ngancurno. Suami itu kenapa ya bilang, sayang itu rasanya kayak lidahnya ini lengket. Coba itu Pak Santoso. Wis nongkrong di belakang wis kena ae. Bu Ayu tuh pingin saja nih bangun tidur itu. Ma, tambah cantik kamu Ma. Kapan ya Bu itu kita, nanti tunggu Tuhan datang. Coba suami-suami itu. Sederhana. Pujiin istrimu. Nanti lihat kau enggak akan kekurangan berkat. Wah Pak Tukri nomor 1 nanti. Tak praktek no Bu. Langsung tak praktek no. Loh langsung tahu saudara. Tapi enggak boleh pura-pura loh ya. Enggak boleh motivasi. Tapi tulus. Ketika sesuatu yang kau sentuh dengan tulus. Itu sudah mendatangkan hadirat Tuhan. Serius. Hadirat Tuhan itu simpel saudara. Ketulusan yang mengalir dari hatimu dan ketika kau sentuh apapun itu pasti ada mujizat. Jadi saudara terkasih, mari miliki sikap hati yang lemah lembut. Bahkan berkat-berkat dalam rumah tangga itu seperti tidak sulit, sebetulnya tidak sulit. Bagaimana istri menempatkan diri, bagaimana suami menempatkan diri, maka disitulah mujizat itu pasti terjadi. Tidak mungkin tidak terjadi saudara. Ya, tapi permasalahannya mau enggak hancurin gengsi, hancurin ego, hancurin. Belajarlah saling mendahului dalam menyikapi kasih. Tanpa harus menunggu. Terus saudara. Saya sampai hari ini aja loh. Ketika saya pulang ketemu suami saya. Papi gitu. Kayak anak kecil kan saudara. Tapi suami saya suka kayak gitu saudara. Halo papi. Suka. Kalau dia turun aja saudara, pagi itu dia turun gitu bangun tidur. Saya cuma di bawah gini, papi gitu. Halo papi gitu. Udah senang dia senyum. Memang orang laki itu suka kalau istrinya tuh manja-manja cantik. Gitu. Dia bilang gini, papi mengerikan. Ini istri apa serem banget. Istri itu saudara kalau bisa seperti lincah-lincah kayak anak kecil gitu ya. Gelandot ya suami nih. Suami itu juga seneng. Ya toh daripada mbok pajeki terus Pak gaji harus naik, Pak. Apalagi kalau dipijit-pijit gitu, wah. Ayo di sini suami-suami. Enggak pernah pijat istrinya kan? Iya Bu, karena istriku enggak pernah nabur. Lah makanya istri nabur. Saya nabur saudara. Begitu saya minta dipijat, papi, tolong papi. Dipijat saudara. Dan kalau udah pijit bilang gini, puji Tuhan suamiku luar biasa. Terakhir apa? Dikasih kecupan saudara. Begitu namanya. Bahagia enggak? Bahagia. Bahagia itu sederhana. Diberkati juga sederhana. Ya kan saudara? Gitu loh. Jangan sampai nanti pulang ini ya, masuk kamar naik ranjang. Satunya menggok sana, satunya menggok sini. Akhirnya setelah taruh tidur. Enggak boleh. Kalau sudah masuk ranjang, naik ranjang, handphonenya ditaruh.
peluk suami, peluk istrimu. Saya kalau mau tidur duluan, suami saya masih nonton TV, papi saya tidur duluan ya. Saya peluk, saya cium, saya tidur. Itu aja saudara, sudah menyenangkan Tuhan, sudah memuliakan Tuhan. Tidak usah ngomong firman Tuhan. Itu aja cukup saya diberkati Tuhan. Saudara, mari kerjakan. Anak-anak juga begitu. Bu ya belajar datengin mamanya, mama, mwah, dicium. Selamat pagi mama, mwah. Aurel, selamat pagi mama, mwah, tidur lagi. Mana Aurel lah itu? Enggak pernah nyium mamai, majeki terus. Makanya tambah ember. Anak-anak belajar. Datengin orang tuamu, cium, dipeluk. Mama, I love you, papa, I love you. Lihat, masa depanmu pasti luar biasa. Tidak usah kon bahasa Arab, sadalawa. Coba dipeluk orang tuanya. Mama, thank you, papa, thank you. Belajar. Ya, ciu itu juga. Sudah ketakutan, aduh jangan aku. Kena juga kamu akhirnya. Udah gini. Pahamu itu loh, pelukan ciuman. Nanti kue langsing. Terus dapat jodoh. Wah, masuk amin. Kau nyium papanya tadi enggak amin. Ayo anak-anak, jangan cuma hebat di pelayanan, tapi ketika kau di rumah, kau gersang, kau kering, kau enggak memberi impartasi yang luar biasa. Tapi makanya orang tua harus juga memberi teladan. Ya, saudara, mulai belajar. Coba saudara praktek, kita semua sama-sama praktek. Nanti lihat berkat itu kita nggak perlu teriak-teriak saudara. Di mana ada kasih, di situ ada hadirat Tuhan, di situ akan banyak mujizat. Amin, amin saudara. Ya, kalau misalkan anaknya sulit nggak terbiasa, mamanya harus juga lincah. Gini loh sayang, coba belajar sana ke papa, papa dipeluk. Gitu, anaknya nggak bisa, ayo toh peluk papa. Biasanya kan anak tuh susah ya saudara kalau nggak terbiasa. Saya puji Tuhan, kami tuh biasa cipika, jadi gampang aja saudara. Kenapa? Bukan karena tradisi, tapi kami membiasakan harus punya menyalurkan kasih. Di keluarga kami memeluk itu biasa. Karena apa? Kami harus menyentuh dengan kasih, itulah bahasa kami. Bahasa kasih. Kalau pergi, blessing. Blessing mami, berkat. Supaya apa? Anak selalu ada dalam tudung orang tua, dalam perlindungan Tuhan. Ada doa di orang tua. Jadi kebiasaan-kebiasaan di Nafir itu kan gitu. Coba kalau lihat, kalau bubar ibadah, semua kan cari, mami blessing. Kenapa? Itu menandakan kamu punya tudung, punya orang tua, punya keluarga yang melindungi kamu, yang mendoakan kamu. Dan itu juga mewakili daripada Tuhan. Dan anak-anak tuh kalau misalkan jauh gitu ya, mereka sampai belain lari-lari. Datang-datang, apa? Mau pulang mami, blessing. Sampai mereka harus belain, pokoknya harus blessing. Kecuali nggak bisa. Kenapa? Itu bukan tradisi saudara. Tapi gaya hidup, mengimpartasikan yang ilahi, mengimpartasikan berkat, mengimpartasikan penyertaan perlindungan Tuhan. Coba anak-anak saudara, kalau keluar rumah biasakan, ayo minta berkat sama papa, sama mama. Setelah itu apa? Peluk, cium, biasakan saudara, nanti pasti berbeda. Ya, nah sekarang kita akan bahas tentang bagaimana pembelaan Tuhan. Yuk Bilangan 12 ayat pertama. Sebentar kita akan selesai saudara. Ini perkara Maryam dan Harun yang mengata-ngatai Musa. Nanti saudara baca aja di rumah ya, Bilangan 12 ayat 1 sampai 3, 5 sampai 10. Di mana Musa ini saudara ya, marah ketika Maryam dan Harun memperkatai siapa? Musa saudara. Itu dikatakan, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantara Musa? Ini Maryam mengejek seperti itu. Bukankah dia dengan perantara kita juga, ia berfirman, artinya gini, emang Tuhan hanya bicara sama Musa, nggak bisa bicara sama saya? Hati-hati saudara.
Kalau ada orang-orang yang suka mengusik hamba Tuhan, ya, itu nanti bahaya. Akan ada kusta-kusta rohani, akan ada kutuk-kutuk. Makanya gini, apapun saudara, sekarang kan banyak tuh di medsos saudara, di medsos menghujat hamba Tuhan, bertengkar, berdebat. Aduh, saya paling gak tahan saudara. Jangan sekali-kali saudara mengusik hamba Tuhan. Apapun, biar jatuh, biar apa, jangan diusik, tapi didoakan saja. Ketika kau mengusik hamba Tuhan, bahkan menghujat hamba Tuhan, percayalah ada kusta-kusta rohani akan nempel di hidup saudara, bahkan di dalam keluarga saudara. Karena apa? Tuhan tidak akan merelakan siapapun menghakimi siapapun. Bahkan ketika jatuh pun, jangan disyukurin saudara. Tapi bila kau punya belas kasih untuk apa? Mendoakan. Belajarlah punya hati mengasihi saudara. Belajarlah punya hati selalu apa? Peduli. Bahkan punya hati seperti hati Tuhan. Maka dengan demikian apapun dalam kehidupanmu Tuhan selalu datang menjadi pembela atas hidupmu. Bahkan Tuhan selalu saudara ya berperkara dengan musuh-musuhmu. Ya, jadi saudara kasih biar di akhir bulan ini saudara percayalah masih ada 1 bulan lagi Desember. Percayalah bahwa keajaiban masih terjadi. Ketika saudara memutuskan ingin merubah yang lebih baik. Saya meminta juga suami-suami nggak usah gengsi kalau mau meluk istrinya, sayang istrinya, cium istrinya. Itu juga nilainya sama dengan ibadah. Sama dengan ibadah. Karena apa? Itu mencerminkan kasih. Ya, suami-suami yang mencintai dan mendengar dan mengasihi istrinya tidak akan kekurangan berkat. Amin. Nah, kita akan uji semuanya itu. Demikian juga istri. Kalau kau melayani suami dengan baik, menghargai, menghormati istrimu, ya, tidak menggurui, ya, tidak merasa hebat, ya, mengingatkan, menghimbau, bukan mendikte, ya. Coba memposisikan diri sebagai istri yang bijaksana, yang rendah hati, yang lemah lembut, maka engkau akan menjadi nabi yang menjadi berkat bagi keluargamu, ya. Mari kita akan bangkit berdiri, saudara.